Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga hari ini kita tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk selalu melaksanakan tugas kita sebagai seorang pelajar. Anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini pada hari Sabtu kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas muatan pembelajaran matematika. Kita akan meneruskan materi kita yaitu menghitung volume bangun ruang. Nah, pada pertemuan kali ini bangun ruang yang akan kita hitung volumenya ada 4. Yang pertama adalah tabung, yang kedua adalah limas, yang ketiga adalah prisma, dan yang keempat adalah kerucut. Jadi hari ini kita ada pembahasan kita ada 4 jenis bangun ruang yang akan kita hitung volumenya. Baiklah anak-anak semuanya, untuk kelancaran pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, tujuan hari ini dari pembelajaran kita tentang menghitung volume bangun ruang tentunya agar kalian semua mampu menghitung dan menentukan sebuah volume bangun ruang yang akan kita bahas pada hari ini. Kita akan mulai. Yang pertama adalah menghitung volume tabung. Volume tabung rumusnya adalah luas alas dikali tinggi. Tingginya adalah tabung. Ingat, volume tabung alasnya berbentuk lingkaran. Luas lingkaran masih ingat ya? Pada pertemuan beberapa pekan yang lalu kita telah membahas tentang bangun datar berbentuk lingkaran, cara mencari luas lingkaran yaitu V kali R pangkat 2. Nah, rumus tabung atau volume tabung luas alasnya tentu berbentuk lingkaran dikali tinggi tabung. Contoh soal, kita langsung terapkan dalam contoh soal. Berapa liter volume tabung yang berjari-jari 3,5 desimeter dan tinggi tabung 8 desimeter? Kita hitung menggunakan rumus volume tabung. Rumus volume tabung V kali R pangkat 2 dikali tinggi. Ingat, V-nya adalah 22/7 atau 3,15. Kita gunakan V-nya adalah 22/7 pada soal ini. 22/7 dikali 3,5 dikali 3,5 dikali 8. Karena kita mengikuti rumus ya. 22 dikali 3,5 dikali 3,5 dibagi 7 hasilnya 38,5. Kita kalikan dengan tinggi tabung yaitu 8 sehingga menghasilkan satuan volumenya atau jumlah volumenya adalah 308 liter. Kenapa dari desimeter kita jadikan liter tetap tidak berubah? Kita ingat desimeter kubik, 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Jadi 308 desimeter kubik sama dengan 308 liter. Nah, ini adalah rumus mencari volume tabung. V kali R pangkat 2 dikali tinggi atau luas alas. Kita cari dulu luas alas, hasilnya kita kali dengan tinggi tabung. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah volume limas. Rumus mencari volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, kenapa di sini ada luas alas? Karena limas ada yang alasnya berbentuk segitiga, ada yang berbentuk segi 4, ada yang berbentuk segi 5. Jadi luas alasnya kita cari terlebih dahulu. Kalau memang dia berbentuk segitiga, berarti kita cari luas segitiga, alas kali tinggi. Kalau dia berbentuk 5 segi 4, berarti kita cari luas alas segi 4-nya dulu, yaitu sisi kali sisi. Sekarang kita aplikasikan dalam bentuk contoh soal. Sebuah limas yang memiliki alas berbentuk persegi, artinya segi 4 ya, dengan panjang sisi 15 cm dan tinggi limas 20 cm. Berapakah volumenya? Kita masukkan rumus volume limas. 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. 1/3 dikali 15 dikali 15. Kenapa dikali 15? Karena kita ingin mengetahui dulu luas alasnya. Dikali tinggi limas yaitu 20 cm. Ketemulah hasilnya 1500 cm kubik. Jadi rumus volume limas 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Oke.
Selanjutnya adalah volume prisma. Prisma juga sama seperti limas, ada prisma tegak segitiga, ada prisma tegak segi 4, ada prisma tegak segi 5. Nah, apa rumus volumenya atau mencari isi dari prisma? Luas alas dikali tinggi prisma. Kita lihat aplikasi dalam contoh soalnya. Hitunglah volume prisma tegak dengan alas segitiga siku-siku dengan ukuran alas segitiga 24 cm. Jadi alasnya ya. Terus tinggi segitiga 32 cm dan tinggi prisma 35 cm. Yang pertama kita masukkan dulu karena luas alas kan, cari dulu alasnya. Alasnya karena berbentuk segitiga, kita masukkan rumus luas segitiga. Setengah kali alas segitiga kali tinggi. Segitiga dikali tinggi prisma. Kita hitung luas segitiga terlebih dahulu karena alasnya berbentuk segitiga. Setengah kali 34 kali 32. Ketemunya 383, kita kalikan dengan tinggi prisma 35. Sehingga ketemu volume prisma dalam soal ini adalah 13.440 cm kubik. Ini adalah volume prisma. Yang berikutnya adalah volume kerucut, yang terakhir. Untuk mencari kerucut, ingat kerucut alasnya juga sama seperti tabung, yaitu berbentuk lingkaran. Volume kerucut 1/3 dikali luas alas, berarti luas lingkarannya kita cari terlebih dahulu dikali tinggi kerucut. Atau 1/3 dikali V kali R pangkat 2 dikali tinggi. Ingat V kali R pangkat 2 ini adalah rumus untuk mencari alasnya yang berbentuk lingkaran. Nah, V 22/7 atau 3,14. Kita lihat dalam contoh soalnya. Tentukan volume kerucut yang berjari-jari 15 cm. Berarti jari-jari alasnya ya. Dan tinggi kerucut 20 cm. Kita masukkan rumus 1/3 dikali V dikali R pangkat 2 dikali tinggi. 1/3 dikali, kita ambil V-nya 3,14 dikali 15 dikali 15 dikali 20 sehingga ketemu volumenya 4.710 cm kubik. Nah, ini adalah rumus untuk mencari volume bangun ruang. Ada 4 bangun ruang yang kita bahas hari ini. Ada tabung, ada prisma, ada kerucut, ada limas ya. Kenapa Bu kita perlu membahas volume atau kita harus mengetahui cara mencari volume dalam bangun ruang? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan selalu berinteraksi dengan bangun-bangun ruang yang kita bahas pada hari ini, mulai dari tabung hingga kerucut, dengan tujuan tentunya tujuan dan harapan dengan mempelajari cara-cara mencari volume. Ketika nanti di dalam kehidupan sehari-hari kita akan menghitung isi dalam bangun ruang, kita sudah tahu cara dan langkahnya. Oke anak-anak, itulah materi pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan tentunya anak-anak semuanya diberikan pemahaman yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk latihannya nanti akan Ibu share melalui Google Classroom. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan ke depan kita masih ada waktu untuk membahas dan Ibu berharap jika ada soal-soal nanti yang anak-anak mengalami kendala bisa ditanyakan melalui WA atau ditanyakan melalui Google Classroom. Dan Ibu juga mengingatkan bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas-tugas pada pertemuan sebelumnya masih ditunggu karena akan direkap di dalam penilaian yang nanti akan diakumulasi untuk penilaian akhir semester. Terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.